Shalom, jumpa lagi dalam Renungan Malam Alkitab pada hari ini. Sebelum kita memulainya, kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon urapan dari surga ya Tuhan, agar kami boleh menyampaikan firman Tuhan dan boleh memberkati bagi para pendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur 36 ayat 5 sampai 6. Beginilah bunyinya. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia mengikuti jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita malam hari ini saya akan bawakan dengan judul Janganlah Kita Berbuat Dosa. Saudara, melihat dari judul renungan ini, yakni ajakan supaya janganlah kita berbuat dosa, tentu perlu dipahami pengertian tentang dosa, yakni tidak taat menuruti perintah Tuhan atau melanggar larangannya. Nah, Mazmur pasal 36 ini dilatar belakangi oleh situasi Daud yang cemas saat diserang dan diancam dibunuh oleh Raja Saul. Sebagaimana diketahui bahwa setelah Saul jatuh ke dalam dosa, yakni tidak taat menuruti perintah Allah saat mengalahkan bangsa Amalek, Raja Saul tidak segera bertobat, sehingga roh Tuhan undur daripadanya. Apalagi ketika Daud diurapi Samuel untuk menggantikannya sebagai Raja Israel, plus para perempuan Israel yang berseru-seru, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa, maka kejahatan Raja Saul semakin menjadi-jadi. Secara khusus, di ayat 5 ini pemazmur menggambarkan betapa kejahatan akibat dosa itu bila sejak awal tidak ditolak akan membuat manusia merancangkan kejahatan-kejahatan selanjutnya yang akan berujung pada kebinasaan. Karenanya, Mazmur ini dituliskan sebagai nasihat supaya umat jangan berbuat dosa sehingga tidak melakukan yang jahat-jahat. Sebaliknya, jikalau kita yang mengalami ancaman oleh kejahatan orang lain, hendaklah kita berserah kepadanya. Sebab kasih setia Tuhan mengatasi langit dan awan. Saudara, sebagaimana dahulu pemazmur menasihati umat supaya jangan berbuat dosa, nasihat ini juga ditujukan bagi kita sebagai umat Kristen pada masa kini, terlebih sebagai warga gereja, supaya janganlah kita berbuat dosa. Pertanyaannya, apa saja nasihat Daud supaya kita jangan berbuat dosa? Menurut Mazmur 36 ayat 5-6 ini dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, setidaknya ada 3 nasihat Daud supaya kita jangan berbuat dosa. Yakni yang pertama, nasihat yang pertama adalah dengan menolak yang jahat, sebagaimana dimaksud ayat 5a dan juga Amsal 24 ayat 2. Dalam kidung pujiannya ini, pemazmur mencontohkan bagaimana efek dosa itu menimbulkan kerusakan. Bahkan di tempat tidur pun digunakan untuk merancangkan kejahatan. Mungkin saja di saat-saat seperti itu Raja Saul merancangkan pikiran jahat saat menyetujui keinginan putrinya Mikal yang jatuh cinta kepada Daud dan menikahkannya menjadi istri Daud. Saudara, hendaknya kita menjaga hati kita dengan menolak yang jahat. Sebab bila hati terbiasa memikirkan penindasan dan bibir membicarakan bencana,
berhati-hatilah, sebab Allah akan membiarkan seseorang itu dalam kedegilan hatinya. Mazmur 81 ayat 12. Untuk apa? Untuk mengikuti rancangan-rancangannya sendiri, jalan yang tidak baik. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua dari Raja Daud adalah dengan berbuat baik, sebagaimana dimaksud ayat 5b dan c dan Filipi 4 ayat 5. Saudara, setelah kejatuhan ke dalam dosa, kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan memberikan free will kepada manusia untuk memilih sendiri, mau selamat atau binasa, mau masuk surga atau neraka. Tetapi Allah tetap menyediakan keselamatan melalui firman-Nya di dalam Yohanes 13 ayat 6 yang berbunyi, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sehingga melalui jalan Yesuslah kita dapat dibenarkan untuk hidup kekal di sorga. Saudara, kehendak bebas itu Tuhan berikan 100% kepada manusia untuk memilih mau jadi orang baik atau orang jahat. Yang jelas, bila memilih jadi orang jahat, upahnya binasa. Sedangkan untuk menjadi orang baik, perintahnya tegas dalam Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini adalah perintah untuk menolak kejahatan. Sebab apabila engkau sudah tahu mana yang baik, tetapi tidak berani menolak yang jahat, maka kejahatanlah yang berkuasa. Lalu nasihat yang ketiga adalah dengan berserah kepadanya. Sebagaimana ayat 6 dan Mazmur 37 ayat 5. Saudara, sebagai manusia adalah wajar jikalau kita merasa khawatir dan ketakutan akan kejahatan dan tekanan yang mengancam kehidupan kita. Tetapi sama seperti yang Daud lakukan ketika mengalami ketakutan dan ancaman, hendaknya kita berserah. Setia menantikan pertolongan Tuhan, sebab kasih-Nya mencapai langit dan awan, jauh lebih tinggi daripada semua persoalan yang ada di bumi ini. Jadi berserahlah kepadanya, yang berarti kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepadanya dan meyakini firman-Nya. Sebagaimana Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, renungan malam ini disampaikan, kiranya boleh memberkati setiap pendengarnya dan menguatkan kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, menit-menit ini Tuhan berikan, percayakan kepada kami untuk boleh ada dalam renungan firman. Kiranya yang disampaikan boleh menjadi penghiburan dan penguatan dan memberkati setiap para pendengarnya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.